Dan faktanya, setelah racun tangsan yang dimodulasi secara pribadi memasuki tubuh, selain yang terkena cahaya Dewa Ungu, 6 orang bijak roh lainnya sudah benar-benar kurang beruntung. Kekuatan pengetahuan rahasia sekte Tang benar-benar terlalu hebat dalam serangan diam-diam. Tangsan sangat cepat, dengan dorongan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru serta peningkatan 8 tombak laba-laba yang mengabaikan medan, kecepatannya sudah mencapai puncak. Tapi yang mengejarnya masih memiliki kekuatan level Spirit Sage. Tidak ada kekurangan dari Master Roh tipe serangan kelincahan di antara mereka. Dengan mereka dalam pengejaran, jarak antara kedua belah pihak masih terus menutup. Langkah membingungkan bayangan hantu Tangsan memang menakjubkan, tetapi langkah membingungkan bayangan hantu adalah yang terbaik dalam menghindari, bukan berlari. Tangsan sangat jelas tahu bahwa di dunia kehidupan lamanya, ada beberapa seni gerakan yang lebih cocok untuk situasi seperti ini daripada Ghost Shadow Perplexing Step, seperti Eight Step Cacing Cicada milik Shaolin serta semacam Transient Light Passing Shadow. Seni gerak. Namun, apa gunanya ini sekarang? Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bergerak maju. Setelah mencapai level Spirit Sage, jika Ki mengunci lawan, selama mereka tidak meninggalkan jarak tertentu, tidak mungkin kehilangan mereka. Di antara 13 Sage Roh, ada 5 Master Roh tipe serangan kelincahan. Kelimanya menyebar menjadi setengah lingkaran, setengah mengelilingi mereka seperti kilat. Apalagi kelima orang ini bisa membunuh Tangsan dan menangkap Xiao Wu. Bahkan jika mereka tidak bisa selama mereka bisa berbelit-belit dengan Tangsan untuk sementara waktu, membiarkan teman mereka mengejar dari belakang, hasilnya akan tetap sama. Semakin lama dia menghadapi krisis, semakin tajam pikiran Tangsan. Otak bekerja dengan cepat, memikirkan cara untuk keluar dari bahaya saat ini. Secara bertahap, mereka telah meninggalkan wilayah dua Raja Binatang Roh besar, dan di sekitarnya juga mulai muncul aura binatang roh. Bagi Tangsan dan Xiao Wu, ini bukan kabar baik. Dengan kecepatan mereka saat ini, jika mereka dihentikan sesaat oleh makhluk roh yang waspada, musuh di belakang mereka akan dengan cepat mengejar. Xiao Wu dengan lembut memanggil. Tangsan menundukkan kepalanya. Kekuatan spiritualnya menemukan jalan ke depan, dan efek matanya sebaliknya tidak begitu jelas. Menggunakan tangan untuk menggulung rambut panjang Xiao Wu dengan lembut, Tangsan menariknya erat-erat, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu. Mengatakan demikian, kecepatan maju Tangsan tiba-tiba turun. Tubuhnya tiba-tiba terangkat, 48 tombak laba-laba teratas menusuk ke dalam batang dua pohon besar di depan, membawanya melintasi pepohonan seperti laba-laba raksasa, berturut-turut melintasi beberapa pohon besar. Gerakan Tangsan secara alami memiliki tujuan, dia berputar ke satu sisi. 5 orang yang mengejar paling dekat di belakang bergerak memegang pola setengah lingkaran. Dia saat ini berputar-putar ke satu sisi, dan dengan demikian, ketika lawan menyusul, mereka tidak harus menghadapi serangan dari 5 Sage Roh sekaligus. Lingkaran cahaya biru tiba-tiba dilepaskan, dan rumput perak biru di tanah mulai tumbuh dengan panik. Dengan rumput perak biru tumbuh di mana-mana di hutan besar Stardou, kekuatan Tangsan tidak diragukan lagi dapat ditampilkan secara maksimal. Ini benar-benar bukan waktunya untuk berbelas kasih. Mata Tangsan sudah dipenuhi dengan dinginnya es yang kejam. Master Roh tipe serangan kelincahan terdekat itu sudah dalam jarak pandang. Sangat cepat, berlari ke arah Tangsan seperti hantu. Melihat lawan mendekat, Tangsan tidak lagi menggerakkan tubuhnya. 8 tombak laba-laba menempel pada batang pohon di belakangnya, menahannya dan Xiao Wu di udara. Master Roh tipe serangan kelincahan mengejar itu kira-kira berusia 50 tahun. Dia tidak memiliki kemampuan Tangsan untuk menyelidiki dengan kekuatan spiritual, tetapi ditarik oleh energi dia masih bisa merasakan bahwa dia mendekati target dengan kecepatan ekstrim, dan segera sangat gembira. Melihat siluet Tangsan dan Xiao Wu muncul di hadapannya, kedua tangannya langsung berubah menjadi bilah tajam, melemparkan dirinya ke depan seperti sambaran petir. Spirit Master Spirit tipe serangan kelincahan ini disebut Spirit Chasing Swallow, unggul dalam kecepatan dan serangan lengkung, kekuatan serangannya luar biasa tinggi. Saat ini, untuk mengejar Tangsan, dia telah sepenuhnya menggunakan avatar rohnya, dan seluruh tubuhnya seperti burung layang-layang hitam besar, memotong lurus ke arah Tangsan dan Xiao Wu dengan hawa dingin yang pekat di udara. Berhenti! Tangsan berteriak. Sama seperti mengikuti perintah, Soul Chasing Swallow Spirit Sage tiba-tiba melambat di udara, benar-benar terhenti di udara, jatuh ke tanah. Tubuhnya sudah dipelintir oleh Kaisar Perak Biru yang banyak dan padat. Untuk menghadapi segala kemungkinan, sedini sebelum mereka bertemu Xiao Wu, Tangsan telah menyebarkan benih parasite Blue Silver Emperor pada setiap anggota pesta Spirit Hall kecuali 2 judul Douluo. Meluncurkannya sekarang,
tepat untuk membuatnya lengah. Namun, lawan masih menggunakan avatar roh. Itu hanya bisa benar-benar menunda dia selama 1 detik. Tubuhnya baru saja mulai jatuh, ketika Kaisar Perak Biru yang berputar di sekelilingnya sudah terkoyak oleh kekuatan serangannya yang tidak masuk akal. Tapi 1 detik ini, bagi Tang San, sudah cukup. Melemparkan dirinya ke depan, memanfaatkan kemampuan terbang dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, Tang San menyerang ke depan dalam sepersekian detik lawannya tertahan. Lawan awalnya menyerang ke arahnya, dan dalam keadaan seperti itu, jarak tertutup dalam sekejap mata. Kedua tangan Tang San melingkar dan menarik dadanya, Clear Sky Hammer sudah muncul entah dari mana. Dengan suara keng, bilah tangan lawan keduanya berhamburan saat dia melepaskan diri dari parasite. Dalam hal kekuatan roh serta kekuatan avatar roh lawan, Tang San biasanya pasti akan dikirim terbang ke sini. Namun nyatanya, Tang San masih belum keluar dari jangkauan pertempuran. Karena 8 laba-laba lanci yang sangat tajam itu sudah menyodorkan ke tubuh lawan dari 8 arah. Kemampuan roh kedua Kaisar Perak Biru, parasite, memukau lawan dan dengan panik melepaskan diri. Ini semua dalam genggaman waktu Tang San. Hanya sepersekian detik pertempuran sudah diputuskan. Clear Sky Hammer Tang San memblokir serangan lawan, tetapi dorongan besar juga membuat Clear Sky Hammer miliknya rebound. Tangan Tang San yang lain segera menarik Xiao Wu, Clear Sky Hammer miliknya langsung mengenai dadanya. Dan bilah tangan lawan juga meninggalkan bekas luka berdarah. Tapi ini juga semua yang dicapai oleh Sage Spirit Swallow Spirit Chasing ini. Tubuhnya langsung terkorosi saat Edge Spider Lunge memasuki tubuhnya. Tang San jelas merasakan vitalitas lawan mengalir keluar melalui 8 tombak laba-laba, dan kekuatan rohnya sendiri yang sebelumnya sangat banyak dikonsumsi juga kemudian agak pulih. Seberapa berat Clear Sky Hammer itu? Terlebih lagi ketika dicampur dengan serangan kekuatan roh lawan. Tang San merasakan rasa manis, dan dengan suara bersendawa dia memuntahkan seteguk darah segar. Tetapi ketika 8 tombak laba-laba meninggalkan tubuh lawan, itu sudah benar-benar berubah menjadi mayat kering, benar-benar dikosongkan oleh 8 tombak laba-laba. Dari awal hingga akhir, seluruh proses hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Praktis dalam 1 napas, pertarungan sudah berakhir. Jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, mengandalkan 2 domain besar dan 3 tulang roh besar. Bahkan jika kekuatan roh Tang San 10 peringkat lebih rendah dari lawan, dia masih bisa yakin akan kemenangan, bahkan sampai tingkat yang lengkap. Kemenangan. Namun, saat ini dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk hati-hati mencari celah lawan untuk meraih kemenangan. Berjuang dengan cepat untuk mencapai kesimpulan dengan cepat biarkan dia menggunakan metode ini menggunakan nyawanya untuk mengambil nyawa lawan, langsung berurusan dengan serangan kelincahan level Spirit Sage tipe Spirit Master ini. Apa yang disebut menggunakan nyawanya untuk mengambil nyawa lawan tidak sama dengan melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan Tang San adalah menggunakan harga terkecil untuk mencapai hasil terbesar. Dia hanya memuntahkan seteguk darah dan menderita luka ringan. Luka di dada juga tidak dalam. Tetapi mengambil nyawa lawan sebagai imbalannya, ini tidak diragukan lagi merupakan pertukaran yang sangat menguntungkan. Saat dia mengeluarkan Edge Spider Lunge, Tang San kembali menarik Xiao Wu mendekat dan menembak pergi. Begitu dia meninggalkan posisi sebelumnya, setidaknya 4 serangan jarak jauh menghantam tempat dia berada. 4 master roh tipe serangan kelincahan lainnya sudah mengejar. Tang San mengerti bahwa untuk memisahkan Xiao Wu dari para pengejar, master roh tipe serangan kelincahan ini harus ditangani. Kalau tidak, dia pada dasarnya tidak bisa berlari lebih cepat dari lawan. Jika mereka diblokir oleh binatang roh, dia dan Xiao Wu akan tamat. Karena itu, dia dengan berani memutuskan bahwa bagaimanapun caranya, dia masih harus memikirkan cara untuk membuangnya. Di permukaan tampaknya dia telah membayar harga yang sangat kecil, tetapi hati Tang San masih pahit. Spirit Sage bagaimanapun juga adalah Spirit Sage, terutama Spirit Sage yang sudah menggunakan Spirit Avatar. Dalam kekuatan roh, dia pada dasarnya tidak berada di level mereka. Bahkan pertukaran yang sangat menguntungkan ini barusan, Tang San dipukul di dada dengan Clear Sky Hammer, dan saat ini dia masih sakit. Bilah tajam yang melesat di dadanya bahkan lebih mengirimkan energi tajam yang merusak ke dalam tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk mengebor ke dalam dirinya, memaksanya untuk mengalihkan sebagian dari kekuatan batin keterampilan surga misterius untuk mengusirnya. Dengan demikian, kecepatannya dan Xiao Wu turun sekali lagi. 4 lainnya yang sudah mengamuk tipe serangan kelincahan Spirit Masters mengejar dengan kecepatan yang menakjubkan. Sebelumnya ditarik ke samping oleh Tang San, Xiao Wu menatap kosong pada luka yang ditinggalkan oleh serangan kelincahan tipe Spirit Sage di dada Tang San, segera terbangun dari kelembutannya yang menawan. Mengumpulkan udara untuk meringankan tubuhnya,
Dia melakukan yang terbaik untuk mengurangi beban Tang San. Apa yang harus kita lakukan? Tang San berbicara dengan suara rendah saat dia dengan cepat bergegas ke depan. Kita harus menyingkirkan Master Roh tipe serangan kelincahan ini di belakang kita, kalau tidak kita tidak akan bisa melarikan diri. Baru saja saya membunuh 1, masih ada 4. Xiao Wu tersenyum manis. Keadaan di depan matanya membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari dia dan Tang San menghadapi musuh yang kuat di Great Spirit Arena. Kalau begitu biarkan kombinasi 3-5 kita memberi mereka sesuatu untuk dilihat. Saat berbicara, Xiao Wu memeluk leher Tang San dengan satu tangan, seluruh tubuhnya tergelincir di atas bahu Tang San seolah-olah tanpa tulang, mencapai punggung Tang San. Saat tubuhnya yang lembut seolah-olah tanpa tulang melewati tubuh Tang San, fluktuasi kekuatan roh yang padat segera dilepaskan. Xiao Wu juga belum mencapai peringkat ke-60. Rasanya tingkat kekuatan rohnya tidak jauh berbeda dengan Emma Hongjun. Mereka sudah masuk. Xiao Wu, dalam beberapa saat saya dapat langsung menyingkirkan 2, tetapi setelah itu saya perlu waktu untuk menyesuaikan kembali. Setelah saya meluncurkan serangan saya, giliran Anda untuk membawa saya berlari ke depan. Pergi secepat yang Anda bisa. Punggung saya di punggung Anda. Memahami? Mencondongkan tubuh ke punggung Tang San, Xiao Wu mengangguk, menyatakan bahwa dia mengerti. Karena Tang San sebelumnya berhenti dan kecepatannya menurun, 4 jenis serangan kelincahan Spirit Master sudah dekat di belakang. Untuk mencegah keadaan seperti diserang tiba-tiba, keempat Spirit Sage ini maju berdekatan, dalam sekejap jarak ke Tang San dan Xiao Wu kurang dari 50 meter. 8 tombak laba-laba tiba-tiba naik di kedua sisi, dan Xiao Wu mengambil satu langkah di punggung Tang San untuk meluncurkan dirinya ke udara atas indikasinya. Dan Tang San sendiri melangkah dengan jari kaki kirinya di atas pohon besar di depan. Dengan teriakan berputar dalam sekejap, kedua tangan secara bersamaan terangkat tinggi, membumbung tinggi. Jenis serangan kelincahan Spirit Sage benar-benar terlalu cepat, Tang San hanya melakukan satu gerakan yang sangat sederhana. Dan mereka sudah mendekati jarak 20 meter, kemampuan kuartet sudah siap. Tetapi pada saat ini, keempat tubuh secara bersamaan melambat sejenak. Kedua Spirit Sage di sisi keduanya terikat oleh Blue Silver Emperor Parasite yang diluncurkan dalam sekejap, tatapan dua orang di tengah benar-benar tak bernyawa. Tubuh mereka tak terkendali terbang ke depan dan ke bawah, sampai mereka menyentuh tanah. Tapi Tang San juga tampak terkuras, kulitnya tiba-tiba berubah pucat pasi. Jika bukan karena dukungan cepat dari Eight Spider Lance. Saat ini dia sudah tidak bisa berdiri. Jiwa mengejar kehidupan mengambil undangan Yama. Ya, ketika Spirit Sage menggunakan Spirit Avatar, dari semua senjata tersembunyi Tang San, hanya undangan Yama yang mengejar jiwa yang mengambil kehidupan ini yang bisa membunuh dalam satu pukulan dengan pasti. Tang San awalnya menyempurnakan sekaligus 3 Soul Chasing Life mengambil undangan Yama. Dia menggunakan satu sebelumnya, dan Tang San membuang 2 sisanya dalam sepersekian detik ini. The Soul Chasing Life mengambil undangan Yama tidak hanya menakutkan dalam dirinya sendiri, bahkan lebih penting adalah kombinasi teknik dan keterampilan surga misterius. Untuk menggunakan senjata tersembunyi sekte dalam tang peringkat ketiga ini, tangan giok misterius, mata setan ungu, mengontrol naga penangkap bangau, keterampilan surga misterius, keempat keterampilan rahasia besar sangat diperlukan. Di peringkat ke-40, Tang San hanya bisa menggunakannya sekali saat menghabiskan seluruh kekuatan rohnya. Dan sekarang mendekati peringkat ke-60, secara bersamaan menggunakan 2 undangan Yama menghabiskan 70% atau lebih dari kekuatan rohnya. Termasuk konsumsi sebelumnya, tentu saja agak sulit untuk diambil. Xiao Wu, bantu aku. Tang San berteriak keras. Baginya dan Xiao Wu, saat ini adalah kesempatan terbaik mereka. Jika mereka mengabaikan kesempatan ini, maka dengan kekuatan roh Tang San yang sudah banyak dikonsumsi dan kekuatan rendah Xiao Wu, mereka pada dasarnya tidak akan mendapatkan yang lain. Kekuatan dorong yang tangguh muncul di punggung Tang San. Saat berikutnya, dia terbang keluar, menabrak salah satu master roh tipe serangan kelincahan. Sama seperti serangan kelincahan tipe Spirit Sage yang mati di bawah Eight Spider Lance sebelumnya, Spirit Sage yang dipilih Tang San sebagai target juga hanya bisa ditahan selama 1 detik. Melihat Tang San mendekat, bahkan sepenuhnya menggunakan avatar roh, dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan serangan frontal. Namun, tepat ketika dia bersiap untuk meluncurkan serangannya, dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa menggerakkan lengan dan kakinya. Xiao Wu pada beberapa waktu yang tidak diketahui telah muncul di belakangnya, lengan dan kaki berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk lapisan unik peralatan tipe baju besi di atas kulitnya. Seluruh tubuhnya seperti catok raksasa, dengan kaku mengunci lawan. Ini adalah kemampuan roh kelima Xiao Wu, Soft Bonus Lock. Jika seseorang dikunci oleh Soft Bonus Lock dari jarak dekat,
Tanpa kekuatan fisik lebih dari 2 kali lipat dari pengguna, seseorang hanya bisa menerima dipegang, sampai kekuatan roh Xiao Wu habis atau dia secara sukarela pergi. Tetapi saat menggunakan kunci tulang lunak, Xiao Wu tidak dapat menggunakan metode serangan lainnya. Namun efek dari kuncian ini masih sangat mengerikan. Setelah Xiao Wu kembali terpisah dari lawan masih akan menemui jalan buntu selama 5 detik. Ini adalah yang paling penting. Mengandalkan teleportasi dan soft bonus lock, Spirit Sage ini langsung dijatuhi hukuman mati. Eight Spider Lunge dengan keras menusuk tubuhnya, esensi vitalitasnya mengalir keluar, dan mendapatkan pengisian kembali Eight Spider Lunge yang menguras vitalitas lawan. Pikiran Tang San sangat rangsang, langsung memulihkan 40% dari kekuatan rohnya. Tiris kan? Ini adalah kemampuan tambahan Eight Spider Lunge. Tang San sangat jarang menggunakannya di masa lalu, karena kemampuan ini benar-benar terlalu jahat, dan juga terlalu kejam. Tapi sekarang, untuk hidup, dia tidak bisa memiliki pertimbangan apapun. Meletus dengan seluruh kekuatannya, Eight Spider Lunge adalah yang paling mencolok. Dengan gerutuan teredam, saat Xiao Wu membuka kunci soft bonus lock, tubuhnya sudah terhalang di depan Tang San. Sebuah dorongan besar mendorong tubuhnya kembali ke pelukan Tang San, dan pada saat yang sama masih terdengar ledakan suara logam nyaring yang intens. Berturut-turut menyerang dan membunuh 3 jenis serangan kelincahan Spirit Sage, Tang San dan Xiao Wu bahkan bisa dikatakan telah mengungkapkan semua rahasia mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka menghadapi 4 musuh. Serangan kelincahan terakhir tipe Spirit Sage, menyaksikan ketiga temannya tiba-tiba mati di tangan 2 lawan dengan kekuatan roh jauh di bawah mereka. Selain amarah, ada juga rasa dingin di lubuk hatinya. Pada saat yang sama ketika 8 laba-laba Tang San terkuras, dia juga meluncurkan serangan diam-diam. Sayangnya, yang dia serang adalah Xiao Wu menggunakan kemampuan roh keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan. Terlepas dari dorongan luar biasa yang mendorong Xiao Wu kembali ke pelukan Tang San, detik-detik singkat tubuh emas tak terkalahkan itu berarti dia tidak menderita luka apapun. Satu tangan merangkul pinggang Tang San, kedua kaki mendorong tanah, menarik dorongan hati, keduanya dengan cepat menyerbu ke depan. Dan suara nyaring itu adalah tangan Xiao Wu yang lain menembakkan panah Dewa Zhuge. Dia sebelumnya sudah menyiapkannya saat dipegang oleh Tang San. Serangkaian retakan bergema-bergema. Godly Zhuge Crossbow tentu saja tidak bisa melukai kekuatan level Spirit Sage, tapi masih bisa menghentikan lawan. Tang San telah memulihkan beberapa per-10 dari kekuatannya. 8 Spider Lunge mendorong tanah, menembak keluar, dia membawa Xiao Wu sekali lagi terbang ke kedalaman hutan. 5 jenis serangan kelincahan Spirit Master setelah kehilangan 4. Selama mereka memasuki hutan, Tang San memiliki kepercayaan diri untuk mengandalkan Blue Silver Grass untuk membuat jenis serangan kelincahan terakhir ini. Spirit Master tidak dapat menyerang mereka. Setelah dia memulihkan sedikit kekuatan roh, keduanya bisa sekali lagi bergandengan tangan untuk menghilangkan serangan kelincahan korban tipe Spirit Sage ini. Berlari lebih cepat dari pengejaran para bijak roh lainnya bukanlah masalah yang sulit. Para ahli Spirit Hall lainnya saat ini lebih dari 500 meter di belakang. Pada jarak ini mereka pada dasarnya tidak dapat mengancam mereka. Perencanaan dan kekuatan Tang San, kerjasamanya dengan Xiao Wu, tidak diragukan lagi telah mencapai kesempurnaan. Mengandalkan kekuatan peringkat mereka yang kurang dari 60, mereka masih menyerang dan membunuh 4 Spirit Sage dalam waktu singkat. Ini tidak diragukan lagi layak untuk dibanggakan. Jika itu benar-benar berjalan sesuai dengan rencana Tang San, mereka juga akan memiliki peluang yang sangat besar untuk melepaskan diri dari pengejaran dan melarikan diri. Selama mereka menunggu sampai Titan Giant AP dan Sky Blue Bull Pithon membebaskan diri dari domain Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo, mereka tidak akan lagi dalam bahaya. Tetapi rencana manusia tidak sama dengan rencana surga. Saat mereka melemparkan diri mereka ke dalam hutan, dengan serangan kelincahan tipe Spirit Sage berhenti di belakang mereka karena panah Dewa Zhuge, tiba-tiba, jaring biru besar yang mengerikan menyebar terbuka di depan mereka. Jaring besar itu terus-menerus meneteskan cairan lengket, dan dengan diameter lebih dari 3 meter, seluruh hitam dan putih, siluet besar muncul di garis pandang Tang San dan Xiao Wu. Jaring besar itu dimuntahkan olehnya. Itu adalah binatang roh, dan terlebih lagi yang sangat akrab dengan Tang San. Dikenal sebagai jagal jahat, laba-laba setan berwajah pria. Laba-laba setan berwajah pria ini yang muncul di depan mereka lebih besar dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mampu muncul di sini, tidak diragukan lagi membuktikan bahwa kultivasi Manfacet Demon Spider ini telah mencapai setidaknya 30.000 tahun yang menakutkan. Faktanya, karena Manfacet Demon Spider yang menakutkan terlalu ganas, ia sering diburu dan dibunuh oleh beberapa makhluk roh yang tangguh. Hanya berkultivasi hingga 10.000 tahun tidak mudah,
apalagi beberapa puluh ribu tahun. Saat Tang San melihat siluet besar itu dan yang menyebar luas meneteskan jaring laba-laba cair lengket, hatinya tenggelam. Mungkinkah ini yang disebut ayam pulang untuk bertengger? Dia telah membunuh dua laba-laba setan berwajah manusia sebelumnya, dan terlebih lagi memiliki cincin roh mereka dan tulang roh eksternal Eight Spider Lunch telah memberinya keuntungan besar. Tapi laba-laba setan berwajah pria di depan mereka tampaknya telah menjadi akhir dari dirinya dan Xiao Wu. Apa yang paling tidak bisa dipahami Tang San adalah bahwa dia selalu mengamati sekeliling dengan kekuatan spiritualnya, tetapi masih belum menemukan sesuatu yang abnormal. Hanya bagaimana laba-laba setan berwajah pria ini muncul? Bagaimana dia bisa tahu bahwa, dengan Menface Demon Spider menjadi makhluk yang melahap kehidupan, target kebencian semua binatang roh, tukang daging jahat yang menakutkan, setelah kekuatannya mencapai tingkat 10.000 tahun, ia akan mendapatkan siluman khusus. Kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya bisa menyembunyikan sosoknya, tetapi pada saat yang sama juga menyembunyikan auranya, bahkan menghalangi penyelidikan kekuatan spiritual. Bahkan Grandmaster pun tidak mengetahui hal ini. Bagaimanapun juga, laba-laba setan berwajah manusia 10.000 tahun benar-benar terlalu langka. Ini adalah bagaimana tiba-tiba bisa muncul di depan Tang San dan Xiao Wu. Jelas, itu sudah mengambil Tang San dan Xiao Wu untuk mangsanya. Dua kaki laba-laba di sisi kiri menyapu tanah dengan sekuat tenaga, menimbulkan suara gerinda yang menusuk telinga, membuat Tang San dan Xiao Wu langsung miring, mengubah arah mereka menjadi busur besar, sangat dekat tetapi tidak bertabrakan dengan jaring laba-laba itu. Namun, mereka tidak hanya menghadapi sarang laba-laba, tetapi masih sangat kuat, lebih dari 30.000 tahun, Menface Demon Spider. Laba-laba iblis besar diam-diam bergerak ke samping, sudah menunggu ke arah yang mereka tuju. Empat kaki laba-laba yang tebal dan kokoh menyodorkan lurus ke arah keduanya. Efek pengeringan darah Eight Spider Lunch berasal dari Menface Demon Spider. Jadi Tang San tentu saja tahu apa akibat dari ditusuk oleh kaki laba-laba ini. Bahkan jika tubuhnya bahkan lebih tahan lama, dia masih tidak akan berani bersentuhan dengan tombak penghisap darah yang mengerikan ini. Saat ini, pengalaman tempur Tang San yang kaya diwujudkan. Tubuh gesernya menggunakan 48 tombak laba-laba di bawahnya untuk menancap ke tanah untuk menghentikannya sedikit. Secara bersamaan mengangkat 48 tombak laba-laba di atas, menggunakan tombak laba-laba melawan tombak laba-laba, bertemu dengan serangan Menface Demon Spider. Suara rapuh yang nyaring bergema, dan Tang San dan Xiao Wu terlempar karena dampak yang luar biasa. Dengan suara muntah, Tang San kembali menyemburkan seteguk darah di bawah keterkejutan yang luar biasa. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus berjuang sekuat tenaga melawan makhluk roh yang begitu kuat, apalagi sekarang dia hanya memiliki 40% kekuatan yang tersisa. Tapi laba-laba setan berwajah manusia itu juga tidak mudah. Meskipun tombak laba-labanya masih lebih besar dari Eight Spider Lunch milik Tang San kehilangan kekuatan dalam tabrakan kedua belah pihak, tetapi dalam hal daya tahan, tulang roh eksternal Eight Spider Lunch memiliki keunggulan. 4 tombak laba-laba Menface Demon Spider 10.000 tahun ini mengungkapkan 4 lubang kecil, yang secara tak terduga ditusuk oleh 8 tombak laba-laba Tang San. Faktanya, Eight Spider Lunch milik Tang San terus berkembang seiring dengan meningkatnya kekuatan Tang San. Apakah itu pada saat dua ramuan abadi besar aprikot berharga infernal dan rumput es misterius oktagonal, atau kemudian ketika rumput perak biru Tang San terbangun oleh Kaisar Perak Biru, keduanya membuatnya terus berkembang. Seiring dengan kemajuan keterampilan surga misterius Tang San, juga kemajuan kekuatan roh, 8 tombak laba-laba sekali lagi melewati banyak jenis evolusi. Tingkat daya tahannya sendiri telah lama melampaui bahkan kaki laba-laba Menface Demon Spider sendiri. Apalagi saat itu masih mengandung atribut es dan api. Ketika Tang San dan Xiao Wu terlempar, laba-laba setan berwajah pria ini tidak bisa mengejar. Karena di tanah, rumpun-rumput perak biru sudah mengikatnya dengan kaku. Dan keempat kaki laba-laba yang bertabrakan dengan Tang San sebelumnya sudah menunjukkan cahaya berwarna merah dan biru, dengan cepat menyebar di sepanjang kakinya menuju tubuhnya. Itu adalah es hibrida dan racun api. Itu bisa saling melawan dengan racun Menface Demon Spider, tapi atribut khusus untuk Tang San ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan mudah oleh Menface Demon Spider. Untungnya itu juga mengenai kakinya, jadi kecepatan penyebarannya lambat. Mulut Menface Demon Spider mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam. Tubuhnya yang besar berjuang keras, mengandalkan kekuatan yang tidak masuk akal untuk akhirnya merobek rumput perak biru yang mengelilinginya. Tapi itu tidak mengejar Tang San dan Xiao Wu lagi, jelas tahu kesulitannya. Sebagian energi hitam beredar di dalam tubuhnya, menahan penyebaran warna merah dan biru, dengan cepat melesat keluar dan menghilang di hutan. Laba-laba setan berwajah manusia ditakuti oleh es dan racun api Tang San. Namun,
itu masih membawa bencana besar bagi mereka. Bagi Spirit Sages, jarak 500 meter bukanlah jarak yang terlalu jauh. Bahkan tanpa serangan kelincahan tipe Spirit Sage, mereka masih bisa mengejar dengan sangat cepat. Tang San dan Xiao Wu telah kehilangan banyak waktu sebelumnya ketika mereka bergandengan tangan untuk membunuh 4 jenis serangan kelincahan Spirit Sage, dan sekarang mereka dihalangi oleh Manfacet Demon Spider ini. Musuh di belakang mereka sudah mengejar. Tang San tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kata-kata, rencana pria tidak setara dengan rencana surga. Clear Sky Hammer menggantikan Kaisar Perak Biru dan, dengan ledakan keras, menghancurkan serangan Master Roh tipe serangan kelincahan yang tersisa. Tang San berhasil dengan susah payah menyeimbangkan tubuhnya setelah diledakkan terbang oleh Manfacet Demon Spider, tapi hatinya sudah sengsara. Seluruh tubuh terbakar dengan api yang mengamuk, yang telah membawa 8 Sage Roh tipe serangan non-kelincahan untuk dengan kuat mengelilinginya dan Xiao Wu. Semua niat membunuh mereka menargetkan mereka. Dengan kesulitan mengelola menggunakan Clear Sky Hammer untuk memaksa serangan kelincahan tipe Spirit Sage yang bertahan untuk mundur, Tang San juga terluka lagi, sekali lagi memuntahkan darah. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat tahan lama, setelah terus-menerus menghadapi serangan yang melebihi kekuatannya dengan cara ini, mungkin dia sudah lama tidak dapat berdiri. Meskipun kecepatan pemulihannya menjadi luar biasa setelah membuka 8 meridian yang luar biasa, kecepatan yang lebih besar masih membutuhkan waktu. Mulai dari saat dia meluncurkan serangan mendadak pada Xie Yu, di mana dia punya sedikit waktu untuk mengatur napas. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Yan menatap tajam ke wajah Tang San. Dari Kaisar Perak Biru yang dia pegang serta senjata tersembunyi, dia secara alami mengenalinya. Tetapi karena inilah dia semakin membenci Tang San. 5 tahun telah berlalu, dan anak muda yang memberinya penghinaan seperti itu saat itu telah berubah menjadi seorang pemuda, dan kesenjangan kekuatan roh juga secara tak terduga semakin dekat. Meskipun masih ada kesenjangan antara kekuatan Yan dan para ahli Spirit Hall di sekitarnya, karena statusnya dari generasi emas, saat ini dia adalah pemimpin dari orang-orang ini. Dalam pengejaran, Yan sempat melihat pemandangan yang mengejutkan mata. Satu demi satu, 4 tipe serangan kelincahan Spirit Sage telah mati di tangan Tang San dan Xiao Wu. Faktanya, itu adalah 4 orang bijak roh. Dan untuk mengejar pasangan Tang San, mereka bahkan menggunakan avatar roh. Tetapi masih sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Saat ini 2 dari mereka bahkan berubah menjadi air nanah, tidak meninggalkan mayat. Menuju Tang San, hati yang menyimpan rasa takut yang begitu mendalam bahkan kecemburuan. Sejak kecil, berkultivasi di Istana Spirit Masters yang paling agung, dia selalu menjadi anggota generasi muda yang luar biasa. Hanya Xie Yu dan Huliena yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi, dalam beberapa tahun yang singkat, pemuda di depannya ini telah memberinya perasaan bahwa sulit untuk melihat punggungnya. Lebih lanjut menambahkan perasaan yang ditunjukkan Huliena untuk Tang San sebelumnya, saat ini perhatian yang terhadap Tang San hanya bisa digambarkan sebagai membencinya sampai ke tulang. Mengelilingi mereka dengan susah payah, Yan diam-diam bersumpah bahwa, apapun yang terjadi, dia akan menghancurkan Tang San di sini hari ini. Karena kamu ingin mengantarkan tikar pemakamanmu, mengapa aku masih ingin berlari? Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia sudah membuang keputusasaan karena dihentikan oleh Manfacet Demon Spider. Bahkan jika hanya ada sedikit peluang, dia tetap tidak akan menyerah. Saat berbicara dengan Yan, dia melakukan yang terbaik untuk mendesak keterampilan surga misterius dalam dirinya untuk pulih lebih cepat. 9 Spirit Sage yang tersisa diam-diam merasakan hati mereka menjadi dingin ketika mereka mendengar kata-kata Tang San. Meskipun mereka sekarang hanya menghadapi lawan peringkat kurang dari 60, mereka masih tidak merasa sedikit santai. Dari 20 Spirit Sage, hanya 9 yang tersisa yang bisa berdiri dengan baik di sini. Jika seseorang memberitahu mereka bahwa Raja Roh yang satu ini dapat mencapai ini sebelumnya, mereka tidak akan mempercayainya. Tetapi fakta muncul di hadapan mereka, dan sosok Tang San yang bangga dan lurus menyebabkan tekanan tak berwujud di hati mereka. Mereka mengerti dengan jelas bahwa Tang San tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tetapi siapa yang ingin membuat tikar pemakaman itu? Dia telah membunuh begitu banyak, dan menarik pasangan dengan dia ke dalam kematian bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Jadi, yang pertama-tama dipikirkan oleh para bijak roh ini adalah pertahanan mereka sendiri. Kemampuan bertahan muncul di sekitar mereka satu persatu. Xiao Wu hanya setengah kepala lebih pendek dari Tang San, tetapi sekarang dengan kakinya di tanah, dia masih bersandar di dada Tang San. Dia pada dasarnya tidak melihat musuh-musuh di sekitar mereka, benar-benar meringkuk ke dalam pelukan Tang San, sama seperti dia ingin sepenuhnya bergabung ke dalam tubuhnya. Suasananya begitu berat sehingga Anda mungkin bisa memeras air darinya. Meskipun Tang San tenang di permukaan,
Keterampilan surga misterius beredar dengan cara yang hampir gila di dalam tubuhnya. Ketika dia bisa hidup, tidak ada yang ingin mati, terutama ketika dia masih menggendong Xiao Wu kesayangannya. Bahkan jika musuh di sekitarnya terlalu kuat, Tang San bagaimanapun atau dengan cara apapun akan melewati pertarungan terakhir ini, dia tidak akan menyerah sedikit pun kemungkinan. Saat ini tubuh Tang San menunjukkan tingkat ketahanannya. Sebelumnya terluka beberapa kali, terutama menderita syok yang hebat, dia masih tidak mengalami cedera yang berarti. Melewati pemukulan air terjun, pembaptisan dua ramuan harta karun abadi yang agung, dan masih penempaan sumur es dan api yin yang dan kebangkitan kaisar perak biru, selanjutnya menambahkan dorongan dari 3 tulang roh besar, Tang San saat ini adalah eksistensi seperti benteng, bahkan tanpa menggunakan perlindungan kekuatan roh. Tangan kiri terentang, Clear Sky Hammer muncul entah dari mana dalam genggamannya, 4 Spider Lunge yang lebih rendah menempel ke tanah. Rumput perak biru di sekitar Tang San mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat menakjubkan di bawah pengaruh Blue Silver Domain. Lakukan! Yan tiba-tiba berteriak. Tepat pada saat yang sama ketika Yan berbicara, yang pertama bergerak adalah Tang San. Rumput perak biru yang tumbuh dengan panik di bawah kakinya tiba-tiba melonjak seperti pegas, 8 Spider Lunge secara bersamaan bermunculan. Di bawah pengaruh dua kekuatan, Tang San menarik Xiao Wu mendekat dan menembak ke udara seperti peluru artileri. Keduanya benar-benar ditargetkan oleh 9 lawan, tetapi dalam sepersekian detik mereka melesat, Clear Sky Hammer di tangan Tang San tiba-tiba berayun ke langit, cahaya putih yang kaya membubung seperti jarum, sedingin es, kejam, tebal, pahit, niat membunuh yang luar biasa begitu kaya sehingga praktis nyata. Secara tak terduga memecahkan kunci 9 ahli aula roh secara paksa, dan keduanya dikirim terbang ke udara seperti itu. Tidak ada pintu ke tanah, semua arah disegel, satu-satunya rute yang tersisa adalah langit. Dengan kecerdasan Tang San, meskipun waktu sangat terbatas dan laba-laba setan berwajah manusia telah memaksa mereka menemui jalan buntu, masih perlu beberapa saat baginya untuk menemukan rute pelarian yang paling mungkin.